Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalani ibadah puasa yang ke-29 pada hari ini, insyaallah. Sisa satu hari besok kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1441 Hijriah, insyaallah. Kita dipanjangkan umur kita untuk sampai pada besok Sabtu 30 Ramadan 1441 Hijriah. Lalu kita menyongsong Idul Fitri 1 Syawal pada hari Minggu, insyaallah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Satu berkah nikmat yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan ini patut kita apresiasi, yakni suatu anugerah yang sangat tinggi, predikat yang sangat tinggi yang dijanjikan oleh Allah, yakni predikat itqun minan nar, terbebas dari api neraka, masuk surga tanpa hisab. Karena semua amalan sudah Allah ampuni. Periode pertama rahmat Allah 10 hari pertama, 10 hari kedua adalah masa ampunan dosa-dosa kecil seperti dosa-dosa ghibah, dosa-dosa menyakiti orang tua, hati orang tua, menyakiti tetangga, kemudian dosa-dosa bughats, pemberontakan dan lain-lain. Kemudian masuk ke periode ketiga, yakni 10 hari terakhir, yakni itqun minan nar, semua dosa Allah ampuni. Semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Semua dosa Allah ampuni. Itqun minan nar itu adalah pembebasan. Dibebaskan dari api neraka berarti identik dengan pembebasan. Pengukuran Allah, Allah terima ampunan dari Allah, baik dosa kecil, dosa besar. Dosa besar contohnya zina, dosa besar contohnya berani kepada orang tua, dosa besar contohnya adalah pembunuhan kepada jiwa yang tidak haram dibunuh, haram darahnya dibunuh. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian dosa-dosa rentenir termasuk dosa besar, 70 kali menzina ibunya sendiri. Itu dosa-dosa besar yang masih diampuni. Itu adalah dosa besar selain syirik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Lalu dosa-dosa besar juga meninggalkan sholat. Sementara ini kita meninggalkan sholat, yang dicap sebagai kafir meninggalkan sholat. Pembeda antara kafir dan muslim adalah kafir, musyrik dan muslim adalah sholat. Selama ini kita meninggalkan puasa, itu dosa besar. Selama ini kita meninggalkan zakat, itu dosa besar. Haji itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, ya Allah tidak paksa.
Ini pendengar dosa-dosa besar kita. Sebelum Ramadan kita dosa besar meninggalkan sholat 5 waktu, dosa besar meninggalkan zakat, dosa besar meninggalkan tidak puasa juga mungkin di tahun lalu. Allah ampuni di terakhir daripada 10 hari puasa ini. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, itulah makna hakikat puasa, yakni sebagai amalan kesabaran, sebagai amalan Allah langsung. Amalan Allah langsung, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu amalan Allah langsung. Kalau sholat itu bukan Allah tidak pernah sholat, siapa yang disembah? Tapi kalau itu adalah tidak makan, tidak minum, ya itulah sifat Allah, karakteristik Allah. Amalan Allah langsung kita transfer ke kita. Sehingganya ujasabihi bahasanya pahala dan urusanku dan malaikat tidak tahu. Nah, kita bongkar malaikat tidak tahu bahwasanya ujasabihi ini adalah saya bongkar sekarang, yakni apa? Itkun minanar. Sudah itu. Apa sih pahala tertinggi? Itkun minanar, dibebaskan dari neraka. Derajat nabi-nabi al-anbiya, derajat para rasul. Tidak ada dosa maksum istilahnya. Ini apa? Ya itulah pendengar yang dirahmati Allah. Ini saya bongkar, ini itkun minanar, derajat para nabi, para syahid. Itkun minanar, masuk surga. Itkun minanar, terbebas dari api neraka. Semua dosa-dosa, baik itu dosa utang, kita punya utang, semua diampuni oleh Allah. Karena sudah itkun minanar, apa lagi? Kenapa pendengar yang dirahmati Allah begitu? Dosa daripada orang berutang pada orang lain, karena Allah sudah beri hidayah kepada orang itu untuk diikhlaskan saja, itu sebagai pahalamu, tambahanmu, sehingga yang utang itu juga terbebas itu dari dosa, karena sudah Allah beri hidayah itu. Yang piutang yang dikasih piutang itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kita sangat beruntung sekali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak teman kita sementara puasa belum akhir sudah wafat, meninggal dunia karena ajal, yakni Wakapolres Parimo Parigi Motong Sulawesi Tengah, Bapak Safri Helmi, orang Aceh, yang meninggal pada hari Rabu, diterbangkan ke mayatnya, jenazahnya ke kampungnya di Aceh sana. Ini syukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa melunaskan 30 hari puasa ini. Itu kita syukur. Banyak orang yang dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah ketika bulan suci Ramadan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, apa yang harus kita jalankan itulah hakiki daripada bulan suci Ramadan. Hakiki dari bulan Ramadan adalah amalan Allah. Amalan Allah, tidak makan minum kita transfer, Allah tidak sama istri kita transfer, bahwasanya kita transfer dalam puasa. Itulah ibadah yang paling agung, paling khos. Karena ibadah puasa paling lama 14 jam dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu kita tidak menyia-nyiakan Ramadan berlalu tanpa amalan kita, amalan puasa pokoknya, kemudian amalan apa lagi? Tarwih sebagai tambahan. Tarwih itu adalah khos, karena apa? Tarwih itu tidak ada di bulan selain Ramadan kan, sehingga kita minimal tidak boleh alfa daripada sholat tarwih, biar 8 rakaat 2 kali
salam, 4 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, inilah hakikat dari bulan suci Ramadan adalah kesabaran. As-shaumu nisfun sabr. Puasa adalah setengah kesabaran. Kemudian hakikat keduanya adalah puasa ini adalah amalan, bukan lagi amalan Nabi, tapi amalan Allah, tidak makan tidak minum. Sama derajat kita mendekati Allah, karena Allah itu qiyamu binafsi, tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan yang lain. Kalau masih makan berarti membutuhkan makan, tidak butuh pada yang lain selain Allah. Inilah sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita ingin hidup aman sentosa dunia akhirat, maka perbanyak kita melakukan gerakan ibadah, ya. Gimana sih posisi sholat? Kita duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, atau duduk antara 2 sujud. Kita perbanyak itu. Kalau kita ingin sakit, kalau kita ingin tidak sakit, maka kita rutinlah sholat berjamaah di masjid. Duduk iftiras, duduk tahiyat akhir, berdiri yang sempurna, rukuk, itu olahraga kita. Perbanyak itu, insya Allah itu sebagai pemicu ke kesehatan tubuh. Lalu puasa ini, ya puasa Senin Kamis lah ala Nabi. Nabi tidak pernah puasa Daud, ya 1 hari puasa 1 hari tidak. Tapi minimal kita puasa Senin Kamis lah, Senin Kamis. Kita rutinkan Senin Kamis itu puasa ini, karena ini adalah amalan Allah langsung, amalan Allah. Amalan langsung, amalan Allah itu apa? Jelas amalan langsung Allah itu adalah tidak makan tidak minum. Lah kita tidak makan tidak minum, kita berarti mendekati maqam Allah. Mendekati, bukan sama. Kita tidak sama. Allah adalah Khalik, pencipta, kita adalah makhluk, tidak sama. Tapi kita mendekati, minimal mendekati, itulah zat Allah, karakteristik Allah apa? Tidak makan tidak minum, puasa. Inilah ibadah paling khas, puasa. Lama dia 14 jam, kalau semua sholat paling 5-10 menit tidak sampai, sudah selesai. Ini puasa lama 14 jam, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya inilah perbanyak itu. Kalau ingin sehat, perbanyak duduk. Ya duduk ketika macam sembahyang, itu insya Allah menyehatkan. Kita adakan gerakan olahraga, gerakan sholat. Ini bukan yoga itu tidak ajaran dari Nabi. Gerakan sholat itulah kita laksanakan. Kalau kita puasa, kalau kita sehat, itulah tempuhlah jalur-jalur sunnah Nabi. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kalau ingin sehat, mari mendekati Allah. Gimana sih mendekati Allah? Jelas Allah tidak makan tidak minum, kita dekati dengan tidak makan tidak minum alias puasa. Puasanya juga jelas, jadi puasa 1 hari, yakni dimulai dari fajar terbit subuh dan diakhiri dengan terbenam matahari. Itu harus makan. Harus dibatalkan puasa ketika dengar azan maghrib, tiba saatnya terbenam matahari. Itu tuntunan Nabi. Bukan puasa-puasa yang ngeblong istilahnya. Puasa ngeblong 1 hari penuh, tidak ada ajaran begitu, tidak ada ajaran begitu. Allah tahu karakteristik daripada makhluknya, tubuh makhluknya, ya manusia. Ya ini 14 jam saja. Kalau lebih dari itu, maka sudah mendekati kehancuran. Ini sistem metabolisme otak dan lain-lain, darah otak dan lain-lain. Terakhir apa? Drop tekanan darah, karena darah sebenarnya tidak asupan dari energi, dari karbohidrat dan lain-lain, gula. Jangan kita itu tundung-tundung pandai, tunjuk-tunjuk pandai, harus puasa ya puasa 24 jam. Tidak ada aturan begitu. Itu puasanya kaum Nasrani, Yahudi. 24 jam, kita cuma 14 jam. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Puasa dengan menyontoh Nabi Muhammad. Ini puasa yang wajar, puasa yang diawali dari terbit fajar subuh sampai diakhiri dengan tenggelam terbenam matahari. Ini pendengar yang dirahmati Allah.
kunci, hikmah, rahasia bulan suci Ramadan saya ungkap. Kalau kita ingin mendekati Allah, bolehlah dengan puasa. Tapi yang paling afdal ingin mendekati Allah. Ya apa sih Allah, amalannya Allah? Tidak makan, tidak minum, ya itulah kita lakukan aja dengan puasa. Dengan puasa itulah kita akan konsentrasi, tawadu, menghinakan diri kepada Allah. Karena apa? Ini begini orang tidak makan minum. Itu baru berapa jam? Loh kalau 1 hari, 2 hari apa tidak mati? Itu merendahkan diri kepada Allah. Timbul sifat tawadu, merendahkan diri kepada Allah. Akan timbul itu. Akan timbul, ya Allah saya ini lapar ya Allah. Itu akan timbul kerendahan ketawaduan ini, sehingga Allah akan memberi semua yang kita ingini, kecuali yang tidak berdasarkan syariat. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Kita akhiri Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.